kabar kalian semuanya? Bunda selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 2. Kali ini kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Dan di subtema 1, hewan di sekitarku. Yuk kita belajar sama-sama. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup bebas, ada hewan yang dipelihara manusia. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara kalian merawatnya? Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ada beberapa hewan yang ada di gambar ini. Contohnya ada kuda dan juga kupu-kupu. Ada juga kelinci yang bisa hidup bebas. Tapi ada seperti sapi, ayam, bebek, dan juga kambing. Itu hidup dipelihara oleh manusia. Nah, Bunda yakin hewan-hewan peliharaan kalian juga pasti merawatnya dengan baik kan? Oke, kita akan masuki pelajaran yang pertama. Kali ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu membaca cerita di buku atau majalah? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Perhatikan penulisan huruf bersambung pada kalimat berikut. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Kita perhatikan ya, huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisan mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Kita lanjutkan. Perhatikan cerita Nina berikut. Yuk, kita akan membacanya ya. Ayo baca cerita Nina di bawah ini. Kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan dipelihara kakek pun tumbuh dengan sehat. Nah, kita lihat gambarnya, ada kambing, ada ayam, dan bebek. Tempat memeliharanya juga bersih ya anak-anak Bunda, supaya hewan dapat tumbuh dengan sehat. Nina menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Menulis tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Menulis tegak bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Huruf tegak bersambung terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut. Nah, di gambar yang pertama, Bunda mempunyai contoh menulis huruf tegak bersambung. Di sini kita menggunakan buku tulis atau buku tulis halus untuk yang 3 kolom. Nah, di gambar kedua yang ada tulisannya aturan menulis tegak bersambung, di sini juga ada contoh menulis huruf tegak bersambung dengan menggunakan buku tulis atau buku merait dengan 5 kolom. Nah, jadi kalian bisa belajar di sini ya. Perhatikan penggunaannya. Huruf A-nya seperti apa, huruf B-nya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa huruf yang menggunakan kolom sampai di kolom atas. Ada juga beberapa huruf yang hanya menggunakan kolom di tengah. Nah, yang lebih spesial lagi ada beberapa huruf yang menggunakan 2 kolom saja, seperti misalnya huruf D. Kita perhatikan, ini huruf D. Huruf D kecil hanya menggunakan 2 kolom. Dan juga ada huruf P. Huruf P kecil hanya juga menggunakan 2 kolom. Ada huruf Q. Huruf Q juga menggunakan 2 kolom. Begitu juga dengan huruf T kecil, hanya menggunakan 2 kolom. Nah, ini adalah aturan menulis huruf tegak bersambung yang benar. Nah, sekarang kita belajar menulis.
Aturan menulis huruf tegak bersambung sama dengan huruf lepas. Awal kalimat ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Tanda titik ditulis di akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut. Made membantu ayah memberi makan bebek. Made memberi makan bebek sambil bernyanyi. Made menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Ini adalah contoh lagu yang dinyanyikan Made. Lagu ini berjudul Potong Bebek Angsa. Lagu ini berasal dari daerah timur. Perhatikan penulisannya. Di dalam lirik lagu ini ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kalian dapat berlatih menuliskan kembali lirik lagu yang dinyanyikan oleh Made. Tentunya menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak Bunda, ketika kalian rajin atau kalian sering berlatih menulis menggunakan huruf tegak bersambung, maka tulisan kalian akan lebih rapi. Ingat aturan penulisan huruf tegak bersambung yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, kita akan belajar ke pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan belajar menyanyikan lagu sesuai dengan panjang pendek nada. Panjang pendek bunyi lagu. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis. Bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik. Yuk kita bernyanyi. Nah, di sini Bunda punya lagu yang berjudul Anak Kambing Saya. Kalian perhatikan ya. Perhatikan garis-garis biru yang Bunda taruh di bawah lirik lagunya. Nah, garis-garis ini adalah tanda bahwa ketika kalian menyanyikan lagu ini yang terdapat garis biru, kalian harus menyanyikannya dengan nada panjang. Selanjutnya, yang lainnya yang tidak Bunda beri garis, kalian bisa memberi titik di rumah. Nah, lagu-lagu itu atau nada itu kalian dapat menyanyikannya dengan nada pendek. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Jantung hati saya, jantung hati Tuan ada di kampung baru. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Nah, setelah bernyanyi lagu Anak Kambing Saya, kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Apa ya yang akan kita bahas? Nah, saat bernyanyi kita dapat mengiringnya dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Bunyi lagu yang pendek diiringi satu tepukan. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Anak Kambing Saya sambil bertepuk tangan. Buka kembali lagu Anak Kambing Saya yang sudah kita tandai
A biru tadi kalian menggunakannya lebih dari 1 tepukan supaya kalian tahu itu adalah nada panjangnya. Tapi untuk lagu yang tidak ada tanda birunya, kalian bisa menggunakan 1 tepukan. Oke, selamat berlatih di rumah ya. Deli menyayangi kelinci peliharaannya. Sepulang sekolah, Deli memberi makan kelinci. Sambil memberi makan, Deli menyanyikan lagu Kelinciku. Nah, ayo menyanyikan lagu tentang kelinci. Perhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut. Ini adalah lagu Kelinciku, ciptaan Ibu Kasur. Nah, di rumah kalian dapat belajar mengulang lagu tersebut lagi ya anak-anak Bunda. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai alat ukur dan satuan berat. Alat ukur untuk berat. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu, kita belajar mengenai alat ukur untuk satuan panjang. Kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur untuk satuan berat. Apa aja itu? Pertama, setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Contoh timbangan yang paling sering digunakan pedagang yaitu ada timbangan duduk atau timbangan pasar, ada timbangan dapur atau timbangan kue, dan ada timbangan digital. Nah, ini adalah timbangan dapur yang sering terdapat di rumah-rumah ya. Kalau ibu atau kakak kalian suka membuat kue, pasti ada timbangan ini di rumah. Ini adalah timbangan pasar. Nah, jika kalian pergi ikut orang tua kalian ke pasar untuk berbelanja, orang pasar sering menggunakan timbangan ini untuk menimbang, seperti menimbang bawang ataupun menimbang sayur-sayuran. Ini adalah timbangan digital. Kita sering menemukan timbangan ini di supermarket, atau di minimarket, ataupun di tempat penjual-penjual buah. Timbangan ini akan sering dipakai.
contoh timbangan yang sering digunakan untuk menimbang berat badan yaitu ini adalah timbangan berat badan manual ya. Ketika kalian ingin menimbang berat badan kalian, kalian bisa naik di timbangan ini dan jarum tersebut akan berputar sesuai dengan berat badan kalian. Di situ ada angka 1, ada angka 0, 10, 20. Tuh. Kalian bisa melihatnya sesuai dengan jarum berapa berat badan kalian. Ada juga timbangan berat badan digital. Ketika kalian menaiki timbangan ini untuk menimbang berat badan, maka angka-angka digital akan tertera di situ sesuai dengan berat badan kalian. Selanjutnya ada timbangan bayi. Nah, ketika kalian masih bayi, kalian ditimbang di timbangan ini nih. Untuk melihat berat badannya ada berapa, kalian akan dibaringkan di timbangan ini. Dan yang terakhir ada timbangan hybrid untuk berat badan dan juga tinggi badan. Di situ alat ini dapat mengukur sekalian dengan tinggi badan kalian ya. Satuan baku untuk berat. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat. Gram atau sering disingkat dengan G. Ada kilogram, kg. Ada hektogram, kg. Nah, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ingat ini baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan satuan hektogram atau Hg atau yang sering disebut dengan ons. 1 Hg sama dengan 1 ons, itu di satuan Indonesia. 1 Hg sama dengan 100 gram, 1 Kg sama dengan 10 Hg. Nah, anak-anak bunda, ketika kalian ikut ke pasar ataupun ke minimarket, ketika kalian menimbang buah ataupun menimbang cabai atau sayuran ataupun bawang gitu kan, itu yang ada satuan yang digunakan adalah ons, bukan Hg. Ya, jadi kalau kalian misalnya nih membeli bawang, mau beli berapa, pasti akan bilang, oh cuma beli sedikit aja, 1 ons aja, bukan 1 Hg ya. Jadi ingat, ketika ada Hg, hektogram, itu satuan dalam Indonesianya disebut dengan ons. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai dengan besarnya. Meskipun berbeda, anak timbangan yang digunakan, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Ini dia adalah timbangan duduk atau timbangan pasar. Dan ini adalah anak timbangan. Biasanya, anak timbangan yang paling besar itu memiliki berat sebesar 1 kilo. Dan ada yang 500 gram, 200 gram, 100 gram hingga 50 gram. Ini adalah anak-anak timbangan ya. Sekarang kita akan belajar berhitung. Perhatikan gambarnya. Berat kol adalah, lihat, kalian bisa lihat di sini anak timbangannya ada berapa angkanya? Oke, betul sekali. Perhatikan angka pada anak timbangannya ya, ada 1 kilogram. Nomor 2, berat kerupuk adalah, nah ini kerupuk yang ditimbang. Perhatikan angkanya. Ada 0, ada 1 dan ya, ada 2 kilogram. Selanjutnya berat terigu adalah, di sini ada 0, hitung 1, 2, 3 dan oke, 4 kilogram. Perhatikan angka-angka yang tertera pada timbangannya yang anak-anak bunda. Sekarang bunda punya gula pasir. Berat gula pasir adalah, perhatikan kembali angka dan jarumnya. Ada 1 kilogram. Nah, yang terakhir ada daging ayam. Berat daging ayam adalah, kita akan memperhatikan anak timbangannya. Ada berapa? Ya, 1 kilogram ditambah 1 kilogram, jadi ada 2 kilogram. Oke, kalian hebat. Tentukan berat sesuai dengan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar lagi. Ada anggur. Perhatikan angka yang tertera pada timbangan. Di sini ada anggur, ada semangka, jeruk, dan juga apel. Perhatikan angka-angka yang tertera pada timbangan ya. Berat anggur sama dengan titik kilogram.
Ada berapa angka yang tertera? Ya, 1 kilogram. Nah, 1 kilogram sama dengan berapa hektogram atau berapa ons? Kut 10 Hg. Yang kedua, ada semangka. Perhatikan, ada berapa angkanya di situ? Berat semangka ada 2 kilogram. 2 kilogram sama dengan berapa Hg? Ya, 20 Hg. Ada jeruk. Perhatikan angkanya. Berat jeruk ada berapa gram? 700 gram. 700 gram sama dengan berapa hektogram? Kira-kira 7 hektogram. Yang terakhir ada apel. Berat apel ada 950 gram. Berat apel ada berapa gram? 950 gram. 950 gram sama dengan berapa hektogram? Ya, 9,5. Oke, tadi kita sudah belajar ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Oke? Kita lanjutkan. Nah, di sini Bunda punya soal cerita nih. Deli memerlukan 4 kantong wortel untuk pakan kelinci selama 12 hari. Berat sekantong wortel adalah 250 gram. Berapa kilogram berat wortel Deli untuk pakan selama 12 hari? Kita hitung. Ini ya. Perhatikan gambarnya. Beratnya adalah 250 gram. Yuk kita hitung. Ya. Yang diperlukan Deli adalah 4 kantong wortel untuk pakan selama 12 hari. Jadi ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, dan 4 kantong. Kita akan jumlahkan masing-masing kantong. 1 kantong 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram. Hasilnya ada 1000 gram. Kan? Hasilnya adalah 1000 gram. Tapi pertanyaannya adalah kilogram. Berapa kilogram berat wortel Deli untuk makan selama 12 hari? Jadi kita harus mengubah satuannya dari gram menjadi ke kilogram. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi berat wortel Deli untuk pakan selama 12 hari adalah 1 kilogram. Hebat, kalian sudah pintar ternyata. Oke anak-anak Bunda, kita telah belajar mengenai satuan berat. Kali ini kita akan belajar mengenai tata tertib di sekolah. Apa aja ya tata tertib di sekolah? Kalian masih ingat? Nina memberi makan kucing dengan teratur. Memelihara hewan melatih Nina untuk selalu disiplin. Tidak hanya di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Nina selalu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah disebut juga dengan tata tertib. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Seperti Nina tadi, ketika dia disiplin di rumah, dia juga akan disiplin di sekolah. Contoh aturan atau tata tertib di sekolah, antara lain, memakai seragam dengan rapi, masuk kelas dengan tertib, meminta izin sebelum keluar kelas, mengikuti upacara bendera dengan tertib, membuang sampah di tempat sampah, memakai seragam sesuai jadwal, dan tidak terlambat tiba di sekolah. Selanjutnya ada apa? Ya, kita akan membaca lagi. Made, anak yang rajin. Ia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga di sekolah. Made selalu menaati tata tertib di kelas. Nah, tadi adalah tata tertib di sekolah. Kali ini kita akan belajar mengenai tata tertib di kelas. Contoh tata tertib waktu belajar di kelas.
Ketika belajar, kita tidak boleh gaduh. Perhatikan pelajaran dari ibu guru atau bapak guru ya. Jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Jangan berbicara sebelum diminta. Tunjuk jarimu jika ingin bicara. Ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Besok tugas harus segera dikumpulkan. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari tugas selesai dikerjakan. Besok mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Contoh sikap patuh pada tata tertib mengerjakan tugas di sekolah adalah mengerjakan PR di rumah, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas kelompok bersama, berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Nah, itu tadi adalah tata tertib ketika kita mendapatkan tugas atau PR dari ibu guru ya anak-anak muda. Dari bapak guru juga, kalian harus mengikuti tata tertib yang ada. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertib. Akibat tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, jika kita melanggar tata tertib saat belajar, maka akibatnya kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan. Atau jika kita datang terlambat ke sekolah, akibatnya kita akan tertinggal pelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, maka kita harus mematuhi tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Oke, sekian pelajaran hari ini. Selalu giat berlatih di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.